Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini berjumpa kembali dengan Budita dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 3 ya di subtema 4, pembelajaran 1 sampai dengan 3 ya, atau di bagian yang pertama. Nah, sebelum kita belajar, yuk semuanya siapkan bukunya, buku tema 3 ya, pensilnya, penghapusnya. Nah, selanjutnya kita berdoa dulu ya. Semua ikuti Bu Guru. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga dengan membaca doa bersama-sama kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan dalam menuntut ilmu hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian untuk protokol kesehatan akan selalu Bu Guru ingatkan ya sayang ya, dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita hari ini belajar tematik tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 sampai dengan 3 ya, atau di bagian yang pertama. Kemudian untuk pemetaan KD-nya di PPKN, kita masih belajar tentang keberagaman karakteristik individu. Kemudian bahasa Indonesia, kita masih belajar tentang kosakata, tentang lingkungan. Kemudian matematika, kita masih belajar tentang uang ya nak ya. Kemudian SBDP nanti kita akan belajar tentang mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya. PJOK kita masih belajar tentang berbagai pola gerak dominan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya nanti diharapkan kalian mampu menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kemudian menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Kemudian memahami prakarya dari bahan alam dan mampu membuat prakarya dari bahan alam. Nah, nanti kita mau belajar membuat bingkai foto ya, bingkai foto. Nanti kita pakai biji-bijian ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti diharapkan kalian bisa melakukan gerakan menendang, melempar, dan menangkap bola seperti yang sudah kita lakukan di subtema sebelumnya ya. Kemudian nanti diharapkan juga kalian dapat memahami perbedaan individu berdasarkan jenis kelamin. Mendengarkan dongeng ya, nanti Bu Guru mau mendongeng ya tentang Gagak Sang Pembohong. Kemudian diharapkan pula kalian dapat memahami kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, sama seperti pelajaran kita kali ini, kita nanti akan mengenal karakteristik ya, ada perempuan, ada laki-laki. Kemudian kita buka di halaman 114, di situ ada bacaan tentang drama, yaitu teks drama tentang si Ula dan si Semut. Nah, Bu Guru bacain dulu ya, Si Ula dan si Semut oleh Agung Hastomo. Nah, suatu ketika si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Wah, apel, nyam-nyam, pasti rasanya manis. Coba ah. Si ulat bersiap menyantap apel itu. Nah, kemudian si semut bilang, "Hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini?
Apel ini milikku, aku yang lebih dulu menemukannya, jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini, sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu. Hei semut, jangan begitu dong, apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua. Tidak bisa, apel ini milikku, aku yang pertama kali menemukannya, jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Terus ulat bilang, apa kamu bilang? Sini kalau berani, siapa takut? Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Nah, si semut sama si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Ada juga yang mau makan apel ini. Nah, kemudian ulat bilang, bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Nah, terus si semut sama si ulat, mereka berpikir. Aku ada ide, semut bilang gitu. Kita takut-takuti saja dia, bagaimana? Kemudian ulat bilang, baik, aku setuju ide itu. Begitu si anak hendak memakan apel, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Tolong! Nah, kemudian si anak tadi gak jadi makan apelnya, terus bilang, tolong, ada hewan aneh, tolong! Kemudian lari ya. Nah, kemudian si ulat dan si semut tertawa. Mereka, hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Nah, seru ya ceritanya tadi. Sekarang kita lanjut jawab pertanyaan ya. Mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Karena mereka berebut buah apel. Tadi ya, buah apel ya. Kemudian yang kedua, mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Karena melihat ada anak yang akan mengambil apel mereka. Jadi mereka kerja sama tuh. Kemudian nomor 3, apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Kalau kita sombong berarti akibatnya apa? Tidak akan punya teman. Kemudian teman-temannya juga nggak suka ya, dibenci teman, tidak akan memiliki teman. Jadi Allah pun juga nggak suka ya sayang ya dengan orang-orang yang bersikap sombong. Nggak boleh ya. Kemudian 4, apakah akibat sikap serakah kepada teman? Serakah itu, tahu nggak serakah? Serakah itu ingin menguasai semuanya. Semuanya itu dianggapnya milik kalian semua. Itu nggak boleh ya, namanya serakah. Secukupnya aja. Kalau makan ya udah, makannya ya secukupnya, sekenyangnya sudah. Nggak semua punya temannya juga dimaem. Itu namanya serakah ya nak ya, contohnya. Nah, akibatnya jika kalian punya sikap yang serakah kepada teman, pasti teman-temannya tidak suka ya. Nah, ini akibatnya, tidak disukai teman. Pasti nanti juga dijauhi sama teman-temannya ya. Sekarang nomor 5, dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa ya, karena manusia itu termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain sayang. Sama seperti Bu Guru, kalian itu kan manusia ya, makhluk sosial ya, jadi nggak bisa hidup tanpa orang lain ya. Karena kita butuh dong bantuan orang lain seperti makan, bahan pokok, misalkan sembako ya. Padi, kalian kan nggak harus nanam dulu toh, langsung beli beras di toko, di warung atau di supermarket. Nggak harus nanam kan. Terus telur, kalian makan telur kan. Nah, telur itu kan yang apa namanya? Orang lain kan yang memelihara ayam, terus nanti diambil telurnya untuk dijual. Itu kan kalian nggak harus memelihara ayam ya kan. Jadi kita sangat butuh sekali dengan bantuan orang lain ya. Oke, kita lanjut di halaman 117. Di situ ada bacaan. Nah, sekarang Bu Guru baca dulu ya. Ibu Guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya. Kemudian hari ini Ibu Guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Nah, ini dia. Ada biji jagung, harganya 1.000, biji kacang tanah, harganya 1.000, terus kacang hijau 1.000, dan kacang kedelai itu ada 2.000 harganya ya.
Nah, sekarang tugas kalian adalah, yuk kita isi dulu total belanjaannya Siti tadi. Kacang hijau berapa tadi harganya? 1.000 ya. Kacang kedelai 2.000, kacang tanah 1.000 dan jagung 1.000. Kalau di total adalah 5.000 ya, Nak ya. 1.000 tambah 2.000 kan 3.000. 3.000 tambah 1.000 4.000. 4.000 tambah 1.000 5.000. Sampun nggih ditulis. Sekarang kita lanjut ya. Di halaman 119. Di sini kita lihat. Nah, di sini ada alat dan bahan yang digunakan oleh kelompok Siti. Ada kertas gulung atau kertas karton, yaitu ya 500 harganya. Kemudian ada lem 1.000. Kemudian pena atau pulpen 1.000, penggaris 500 dan gunting 1.000. Murah banget ya itu ya. Nah, sekarang kita isikan di kolom yang ada di 120. Pena harganya 1.000, gunting harganya 1.000. Kemudian penggaris 500, lem harganya 1.000, kertas gulung 500 dan kalau dijumlahkan adalah 4.000. Tadi ini sudah diedit Bu Guru jadi ini kok 1.000-1.000-nya masih ini ya. Oke, jumlah totalnya 4.000 ya, Nak ya. Nah, sekarang kita lanjut. Di halaman 121, di situ ada langkah-langkah untuk membuat bingkai foto dari biji-bijian. Nah, alat bahannya kita lihat dulu ya. Bahannya ada karton, lem, kacang tanah, biji jagung, kacang hijau, kacang kedelai, dan foto. Nah, kalau kalian tidak ada kacang-kacang yang itu, ada kacang tanah, biji jagung, kacang kedelai, dan kacang hijau, nggak apa-apa. Kalau di rumah adanya jagung sama kacang hijau aja, Bu Guru, ya nggak apa-apa. Yang dipakai yang ada di rumah aja ya. Kemudian alatnya ada pena, gunting, dan penggaris. Nah, langkah pertama yaitu gunting karton berbentuk persegi panjang. Hati-hati saat menggunakan gunting. Kemudian beri garis di setiap pinggirnya atau garis tepi ya untuk membuat bingkai. Kemudian tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton. Berilah lem terlebih dahulu sebelum menempelkan biji. Nah, nanti kalau menempelkan bijinya itu kalian pakainya lem fog ya, yang putih itu yang seperti biasa kita pakai. Kemudian setelah bingkai terpasang biji-bijian, pasang foto kamu. Setelah ini yang pinggir-pinggirnya udah selesai tuh, kalian tutup-tutup sama biji-bijian, kalian tempel fotonya ya. Nanti jadi bingkai foto. Oke, selanjutnya kita ke halaman 123 ya, mengamati dan membaca teks. Di situ ada bacaan. Sekarang kita baca dulu ya. Hari ini semua anak gembira, mereka diajak Pak Guru bermain bola. Pak Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok, kelompok putra dan kelompok putri. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota sama. Masing-masing kelompok berlomba bermain, menendang, menangkap, dan melempar bola. Mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya. Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya. Sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan. Nah, pemanasan kemarin tujuannya agar apa ya? Gerakan pemanasan dilakukan dari kepala sampai kaki. Supaya apa kemarin? Iya, supaya tidak terjadi cedera. Nah, sekarang yuk ambil pensilnya. Kita kerjakan dulu soal di halaman berapa itu ya? Di halaman selanjutnya yaitu ya. Coba nomor 1. Menolong sama artinya dengan memilih, meminjam, atau membantu. Membantu ya. Kemudian kelompok. Kelompok itu adalah tim. Kemudian gembira, tertawa, senang, atau luar biasa. Gembira itu senang ya. Kemudian putra. Putra itu anak laki-laki. Dan kompak itu artinya bahagia. Sama artinya kompak itu sama artinya dengan rukun ya, Nak ya. Kalau bahagia ya gembira, senang, itu sama artinya. Oke, sudah ya semuanya dicentang-centang. Nah, kalau sudah kita lanjutkan di halaman selanjutnya, halaman 125, 126 dan 127. Nah, di sini kalian diminta untuk mengelompokkan kelompok laki-laki dan perempuan ya. Nah, nama kelompoknya dari mana, Bu Guru? Kalian bisa menggunakan nama-nama yang sudah kita kenal. Misalkan
Boleh nama-nama temanku di rumah, Bu Guru? Boleh, nggak apa-apa. Nama-nama yang ada di buku misalkan Udin, Meli, Edo, kemudian Lani, Siti, Dayu, boleh. Pakai nama-nama yang lain boleh kok ya. Atau pakai nama-nama teman satu kelas, boleh banget, nggak apa-apa, boleh ya. Oke, selanjutnya kita lihat di halaman 129. Di situ ada dongeng Gagak Sang Pembohong. Nah, di sini Bu Guru mau bacain dulu ya dongengnya. Kalian simak dengan baik ya. Gagak Sang Pembohong oleh Marfiah Astuti. Aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu dan paruhku berwarna hitam. Suaraku berkoak membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka menyantap telur burung lain. Ini adalah sepenggal kisahku. Nah, ini ceritanya tentang gagak tadi ya. Di pagi hari yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hai, burung kecil yang lucu. Aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian. Tentu, teriak burung pipit. Nah, burung pipitnya baik ya ini ya. Kemudian, burung pipit senang. Ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya pada Gagak yang siap membantu. Kami sedih sekali. Setiap kali kami pergi mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular, ungkap Pipit. Gagak mendengarkan dengan seksama sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silahkan kamu cari makan dan aku akan berjaga agar telurmu tidak dicuri lagi. Dasar burung ceroboh, mereka sama sekali tidak berhati-hati, padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Krok, piar, lezat sekali telur ini. Gagak merasa lapar lagi tanpa keraguan. Krok, Gagak Gagak merasa lapar lagi tanpa keraguan. Krek piar, telur-telur itu disantapnya. Saking lahapnya, tidak memedulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cecak mengawasi perbuatannya. Hari mulai sore, saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang. Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Wah, kasihan ya, tadi dimakan Gagak ya. Kemudian telur-telur pecah berserakan. Siapa pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. Hai burung pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah Gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri, kata cecak. Keesokan harinya, Gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. Maafkan aku, burung-burung kecil yang lucu. Saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget ketika aku kembali. Telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi, ungkap Gagak tampak penuh penyesalan. Keempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada Gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo, kumpulkan getah sebanyak-banyaknya. Lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong. Keesokan harinya, Gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan seksama. Hei, lihat, Gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu, bisik Pipit. Belum sampai Gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak.
Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia akan menelan dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cecak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu, kata burung pipit. Maafkan aku, burung pipit. Selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian, kata burung gagak. Baiklah, kami maafkan. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi, kata burung pipit. Nah, kemudian setelah kamu mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh bu guru tadi, jawab yuk pertanyaan berikut. Kalian bisa menuliskan jawaban pada kotak putih ya sayang ya, di halaman kotak kuning yang ada di halaman 129 ya. Ada 3 soal. Apa yang dilakukan sang gagak? Tadi gagak ngapain tadi ya? Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan burung pipit untuk menjebak sang gagak? Tadi pipitnya bekerja sama ngapain tadi ya? Kalau dengar cerita bu guru, insya Allah nanti bisa jawab. Kemudian, apakah yang kamu peroleh pada kisah di dongeng Gagak Sang Pembohong? Apa yang bisa kamu ambil? Hikmah apa yang bisa kalian peroleh ya? Nanti silakan dituliskan di kotak kuning di bawah soal. Di halaman 129. Oke, selanjutnya kita akan berlatih. Isilah petak-petak berikut dengan nama-nama anak perempuan untuk mendatar. Kalau menurun dengan nama anak laki-laki. Nah, bu guru kasih contoh dulu ya. Nih, yang menurun itu anak laki-laki namanya Ali. Nah, kemudian yang mendatar namanya Dayu. Nah, untuk yang lain silakan kalian lengkapi sendiri ya. Bersemangat. Nah, kemudian kita lihat di halaman selanjutnya itu ada gambar buku, harganya 2.000, pensil 500, penghapus 500, penggaris 1.000 dan tip X ada harganya 2.000. Nah, kemudian tugas kalian di halaman 132 kita mau Siti punya uang 5.000, mau diberikan barang-barang yang tadi sudah kita barang-barangnya. Nah, ini ada buku 2.000, pensil 500, penghapus 500, penggaris 1.000 dan tip X 2.000. Nah, kalau si Siti punya uang itu tadi 5.000, apa yang dia dapat? Nah, ini dia ya. Bukunya 1, harganya 2.000, kemudian jumlah harga 2.000, tip X-nya 1, 2.000, kemudian harganya 2.000, jumlahnya juga 2.000, penggaris 1, 1.000, jumlah harganya 1.000, kalau di total semuanya adalah 5.000. Nggak tahu nih PPT bu guru kok jadi berubah ya, dari laptop dipindah ke HP jadi berubah. Nggak apa-apa ya, yang terpenting kalian tahu ya. Nama barangnya diisi buku, tip X dan penggaris, kemudian banyaknya kalian isi dengan 1, 1, 1, harganya ada 2.000, 2.000, 1.000. Kalau dijumlahkan harganya adalah 5.000. Dan untuk nomor yang lain, nomor 2, 3, 4, silakan kalian kerjakan untuk latihan di rumah ya. Nah, ini dia. Kemudian untuk tugas hari ini, kalian tugasnya adalah membuat bingkai foto sederhana dengan hiasan bahan alam ya. Ada biji-bijian, kemudian mungkin bisa dikasih daun kering, nggak apa-apa, boleh ya. Kalau ada biji-bijian aja bu guru, ya udah biji-bijian aja ya. Contohnya ada di halaman 121 dan 122. Kemudian mengerjakan soal di halaman 127, 129, 130, kemudian 132 dan 133. Itu tugasnya ya. Nah, untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial yang juga mempunyai arti atau makna yang sama. Kemudian prakarya bisa dibuat dari bahan alam. Seperti contohnya adalah kacang ya, atau biji-bijian. Kemudian jenis kelamin ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan, dan setiap individu mempunyai karakter yang berbeda.
Kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari dongeng Gagak Sang Pembohong mengenai perbuatan baik dan buruk. Nggak boleh ya seperti Gagak ya yang suka bohong ya. No, tak boleh. Dan alhamdulillah pelajaran tematik, tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 sampai dengan 3 sudah selesai sayang. Dan semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian pahami dengan baik ya. Amin. Berarti cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis sayang. Yuk bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu Guru akhiri ya untuk pembelajaran hari ini. Dan Bu Guru mohon maaf apabila hari ini ada salah dan kekurangan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.